Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Sania Putri dari kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang perakitan produk. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan produk adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, misalnya proses permesinan dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja, sementara dalam perakitan biasanya meliputi berbagai proses manufaktur. B. Proses metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan secara otomatis. Hal itu dilakukan untuk mendapat hasil baik pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Yang pertama, metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. A. Metode cascade. Metode ini adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan pipet atau pump-filling. B. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Keseimbangan yang dimaksud dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. C. Metode bongkar pasang atau knockdown merupakan metode yang banyak dilakukan untuk perakitan, yang bertujuan diantaranya yang pertama memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, yang kedua memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, yang ketiga memudahkan dalam operasional pekerjaan, yang keempat konstruksi menjadi lebih sederhana. 2. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh satu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. Keuntungannya, perakitan komponennya yang lebih cepat, sedangkan kekurangannya harganya yang relatif cukup mahal. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya terdiri menurut batasan-batasan ukuran. Yang ketiga, perakitan secara individual. Dalam pengerjaannya, tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Faktor yang paling berpengaruh dalam proses perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang akan dirakit. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Yang kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, bentuk atau tampilan produk. Yang kedelapan, ergonomis. Yang kesembilan, finishing. Proses perakitan. Prosedur perakitan ke dalam beberapa kegiatan yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penyelesaian. C. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Sistem perakitan pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu yang pertama perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau oleh tenaga kerja manusia. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan secara otomatis, seperti menggunakan mesin.
Sedangkan untuk jenis perakitan yang dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitannya, yaitu yang pertama, produk tunggal jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri jenis perakitan produk seri. Ialah perakitan dilakukan dengan jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya ialah terminologi keseimbangan lintasan, seperti elemen kerja minimum, total waktu pengerjaan, waktu proses stasiun kerja, siklus waktu, diagram pendahuluan. Yang ketiga, metode keseimbangan lintasan. A. Metode bobot posisi. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgson dan D.P. Birney pada tahun 1961. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi dan elemen-elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. B. Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Bedworth. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. C. Metode Largest Candidate Rule ialah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. D. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan terkomputerisasi yang sudah banyak diterapkan yaitu yang pertama, COMSOL atau Computer Method of Sequencing Operation for Assembling Lines, yang merupakan metode komputer pertama yang dikembangkan. Namun metode ini merupakan cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Kedua, CALB atau Computer Assembling Line Blazing dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Yang ketiga, ALPACA atau Assembling Line Planning and Control merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.